cederanya parah banget. Gua dirap sama 2 orang nih. Gua lagi gocek bola. Iya. Lari sprint, bolanya udah lolos. Ini 2 orang ngerap gua dari depan sama belakang nih. Astaga, langsung jatuh dan cedera itu. Iya, cedera gua Parah parah banget. bener sampai sekarang juga sering kambuh juga. Halo Sobat Tarkam, balik lagi di channel Tarkam Viral. Jadi udah sekian lama gua nggak buat konten karena banyak kendala. Dan kali ini gua mau lanjutin kontennya ya guys. Jadi konten kali ini gua kasih nama Cetar. Apa itu Cetar? Cerita Tarkam. Jadi apa itu cerita Tarkam? Gua bakal ngobrol-ngobrol sama pemain Tarkam dan bakal cerita-cerita seputar dunia Tarkam, oke? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan kali ini gua kedatangan tamu dari Curug Bitung, pemain Tarkam dari Curug Bitung. Oke, jadi kali ini gua sudah kedatangan pemain Tarkam dari Curug Bitung. Dan di sini di samping gua udah ada Bung Eka. Apa kabar Bung Eka? Alhamdulillah sehat. Bung Eka, di sini gua mau sedikit ngobrol-ngobrol seputar dunia Tarkam dan gua berharap lo mau menceritakan pengalaman lu di dunia Tarkam. Sebelum lanjut ke lebih jauh, mungkin di sini banyak teman-teman atau sobat Tarkam yang belum tahu nama asli lo, siapa nama aslinya dan dari mana. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Nurfatih Bahtiar, umur saya 19 tahun, lahir di Lebak tahun 2004. Tempat tinggal lo sekarang di mana? Tempat tinggal sekarang di Kampung Mugana, Desa Cicadat, Kecamatan Curug Bitung. Curug Bitung ya. Paling ujung. Ujung Berung. Ya. Bung Eko, gua mau sedikit tanya-nanya seputar Tarkam. Dan saat ini usia lu berapa sih? Kalau boleh tahu. Usia sekarang 18 tahun, besok Januari udah 19. Wih, bentar lagi ulang tahun nih ya, bulan Januari. Jangan lupa tanggal 2. Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu? Tanggal 2. Tanggal 2 Januari guys, siap-siap nih. Awal tahun kita kasih surprise. Bung Eko, Gua mau nanya kenapa lu bisa masuk ke Tarkam? Dari mana? Apakah awalnya diajak atau ada saudara lu yang main Tarkam apa gimana? Oke, pertamanya cuman diajak ya gitu, latihan-latihan pas masih umur sekitaran 15 lah, sama teman-teman yang udah senior diajakin main bola lapangan gede. Terus ya ikut-ikut gitu. Ya sekarang alhamdulillah kepake di dunia Tarkam dan sekarang jobnya masih ada lah lumayan. Berarti lu masuk ke Tarkam itu sekitar umur 15 tahun. Udah main di Tarkam? Enggak, belum, itu 15 masih awal-awal latihan doang. Masih main-main sparring gitu setiap sore. Umur 15 baru latihan main bola? Enggak sih, dari kecil juga udah sering main bola. Sering main bola. Iya. Oh, berarti dan lu nih main Tarkam nih main bola ini lu latihan ada sekolah kah, apa cuma otodidak sama teman-teman apa gimana? Enggak sekolah sepak bola. Enggak ada ikut sekolah sepak bola? Kagak, cuman gitu aja, otodidak aja. Setiap sore latihan, sparring gitu, diajakin temen. Gimana aja gitu. Berarti cuma hanya otodidak lu bisa sampai main ke Tarkam ya? Iya, alhamdulillah. Boleh. Dan kalau boleh tahu posisi lu nih, mungkin banyak yang belum tahu ya. Posisi lu kalau main Tarkam di mana? Oke, posisi gua tuh kiper ya. Kiper ya? Kenapa lu milih kiper? Ya kalau jadi striker, kalau pemain depan tuh napas gua habis. Fisik lu kurang? Ya, fisik gua kurang ya. Gua ngakuin fisik gua kurang sebab ada ya gitulah. Padahal kan nggak banyak loh yang orang yang pengen jadi penjaga gawang itu nggak banyak. Kebanyakan orang pengen main striker gelandang. Nah ya gitu. Oleh sebab itu kan nggak banyak kiper nih ya. Gua jadi kiper lah supaya ada ini, nggak banyak saingannya gitu. Kan kalau pemain depan tuh banyak yang pemain Tarkam udah luar gitu, udah kemana-mana jalannya kan banyak. Iya. Kalau kiper kan belum, masih minim lah kalau kiper. Oh, berarti lu lebih memilih persaingan yang lebih sedikit dan chance lu buat main di Tarkam lebih gede ya kalau di kiper ya. Kalau buat kiper masih oke lah, persaingannya masih sedikit. Kalau buat pemain depan, wah udah nggak bisa. Nyerah kalau penyerang nyerah ya. Udah banyak banget pemain Tarkam yang lebih bagus ya. Dan lu ngerasa kalau lu sebagai kiper ini udah
pede kah, udah cukup kah buat main tarkam, apa masih kurang? Untuk Apa sekarang gimana? sih masih kurang ya, masalahnya masih banyak yang lebih senior dari gua gitu. Ah, Kalau gua sendiri ya coba-coba aja gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang udah banyak job juga. Kemarin terakhir kali main tuh di Baguang, dan ada lagi ntar. selama lu main di tarkam sudah berapa banyak tim yang lu antarkan juara? Masih bisa dihitung jari. Masih bisa hitung jari? Ya. Emang masih baru lu main di tarkam? Ya masih baru lah. Kira-kira berapa tahun? Adalah 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya. Oh berarti dibilang lama enggak, dibilang sebentar juga udah lumayan lah. Ya. Kalau udah 2 tahun udah punya pengalaman ya. Iya. Dan lu sebagai penjaga gawang, ada nggak sih keluhan ketika lu jaga gawang nih? Mungkin di fullback lu atau di back lu, apa di pemain lu yang kurang dan bikin lu merasa tertekan apa gimana? Apa Ada. ada Iya. gimana tuh? Kalau misalkan nih main diambil orang nih, di kontak orang, Ya. main ke timnya. Hmm. Masalahnya tuh komunikasi antar lini back sama kiper tuh komunikasinya kurang kan. Ya. Kadang backnya nggak ngedengerin gua sebagai kiper. Itu gua mau kasih masukan, dia diem aja gitu. Jadi nggak saling komunikasi, mungkin nggak percaya apa gimana gitu sama gua. Karena kan nggak kenal ya, belum Iya. kenal ya, mungkin karena kebanyakan Faktor, kita iya. dipanggil di tarkam itu main sama orang lain dan itu mungkin belum kenal ya. Iya. Jadi faktor itu doang sih. Masalah faktor komunikasi ya, masalah komunikasi. Kalau masalah ininya nggak masalah sih, Iya. gimana juga. Komunikasi itu penting sih di tarkam. Iya benar-benar, apalagi sebagai penjaga gawang ya, karena dia tembok terakhir Iya. yang menjaga gawang. Jadi ketika dia komunikasinya kurang bagus sama pemain belakang, itu resiko kebobolan lebih tinggi Iya, ya. jadi kebobolan itu lebih besar jadi kalau 1 lawan 1 sama pemain depannya. Iya benar. Depan lawan. Oke, gue juga mau sedikit ngulik atau kilas balik ke belakang sedikit pas kemarin turnamen di Cibedil Cup. Oke. Nah, itu kan gue lihat lu ini nahan tendangan penalti sampai 5 kalau nggak salah Iya, ya. iya. 5 tendangan penalti. Lu udah tahu pemainnya yang nendang apa karena memang insting lu? Ya pertama udah kenal juga sama pemain yang nendang, yang Ah. kedua juga ya termasuk insting lah. Termasuk Kan insting. yang tahu juga, kita tahu nih dia mau nendang kemana. Iya. Kita kan udah saling kenal nih, pasti Iya. diubah kan. Iya, iya. Jadi kita kita pakai insting. Kedua kita udah hafal dia mau nendang kemana. Tapi karena pemain juga pasti tahu dong Iya. kelemahan lu ini di mana. Ya, Kalau udah nendang pasti penalti udah pasti pasti tahu mereka, kan. pasti tahu. Makanya mereka nendangnya itu ke, ya tau lah. Iya. Ada cuplikannya juga. Iya. Nanti kita selipkan cuplikannya teman-teman buat kalian yang belum nonton. Jadi nanti gua bakal selipkan di situ dia kurang lebih menahan 5 tembakan pas adu penalti. Banyak kadinya kiper. Aduh. Dan menurut lo di adu penalti ini ada tekanan nggak sebagai penjaga gawang? Pasti ada. Pertama nih, kalau kita ke bagian jaga pertama tuh kita harus fokus ya. Iya. Fokus, terus kalau kita kebobolan pertama pasti yang lain juga agak ngedon nih. Iya. Terus terutama kalau dari kita yang nendang pertama gagal tuh makin drop kiper. Soalnya kita punya beban nih, harus ngejaga juga. Harus nahan Iya. ya. Karena kalau di tim kita ada yang nggak masuk dan itu bebannya di kiper Iya. juga ya. Kiper juga yang harus ini nahan. Iya. Kalau nggak nahan ya kita pasti kalah lah. Udah pasti tuh. Ini kan kalau adu penalti itu soal mental nih. Iya. Kok lu bisa sampai berani sampai insting lu kuat untuk membaca tendangan dari penendang itu? Ada tips, ada caranya nggak? Kalau tip dan cara mungkin semua kiper pada tahu ya gimana. Iya. Cuman kalau gua ya ngandalin insting doang sama liatin sama mata si penendang lah. Dia kan
kalau nendang pasti ngeliriknya kemana arah yang dia nggak tendang Iya. gitu. Oh, kebanyakan penendang itu ngelirik arah yang bukan dituju. Iya, jadi kalau dia ngelirik ke kiri nih Iya. pasti dia nendang ke kanan gitu aja. Sama ada posisi sepatu tuh, posisi dia ngincak sebelum nendang Iya, itu juga iya. harus diawasi. Tumpuan ya, Iya, tumpuannya. tumpuan tendangan itu juga harus kita tahu. Oh, itu guys, buat kalian penjaga gawang, itu ada sedikit tips dari Bung Eka ini bagaimana cara antisipasi tendangan adu penalti ya. Lu selama bermain bola ada nggak sih pemain yang lu idolakan atau yang menginspirasi lu untuk jadi pemain bola? Ada Siapa itu kalau boleh tahu? di luar, di sepak bola luar apa sepak bola tarkam? Boleh dari internasional dulu deh, dari luar Nasional. dulu. Ya. Oke. Gua mengidolakan David De Gea. Tapi De Gea, Ya. kiper MU ya. Manchester United. Kiper MU. Kenapa lu bisa ngefans sama De Gea? Refleksnya bagus sama insting penaltinya juga bagus. Tapi kan sering blunder. Ya itu kan sekarang sama backnya Maguire tuh. Jadi ya boleh lah. Emang itu kesalahan Maguire? Ya bisa sama Maguire juga. Tapi ya tahun sekarang mungkin sama tahun sebelumnya David De Gea ya banyak blunder lah. Tapi Ya. kita lihat tahun-tahun sebelumnya dia jadi kiper top di dunia sekarang. Sampai sekarang juga masih termasuk kiper top. Oh, berarti lu ngefans sama De Gea dan Ya. dan lu selalu belajar dari dia ya. Iya. Tapi kesalahannya jangan Ya, diikutin. sama jangan. Kita ambil yang baik-baik aja. Ya, bener. Gue juga mau nanya untuk di Tarkamnya nih, ada nggak sih penjaga gawang di Tarkam itu siapa sih? Ada. Itu kiper Elektra sendiri. Siapa kiper Elektro? Romdi. Romli. Ya, Komdi. Komdi. Kenapa? Ya, pertama dia senior saya ya, Ah, yang juga ngasih masukan kalau lagi tanding gitu. Terus sama insting penaltinya juga lumayan lah, Iya, bagus ya. Ya, bagus insting Bagus. penaltinya. Iya. Sama refleksnya juga, walaupun badannya gempal ya tetap Iya. loncatnya tinggi, posturnya juga dapet tinggi, sama refleksnya juga bagus. Iya. Emang benar dia kalau diadu penalti lumayan bagus, lumayan kuat dan di pertandingan pun dia jarang membuat kesalahan ya. Iya. Dan refleksnya pun lumayan bagus. Makanya dia cukup lama di Elektro sampai sekarang masih kepake ya. Iya. Oke, dan gue mau tanya nih, ada nggak sih tim yang pengen lu bela di Tarkam ini? Ada termasuk Elektro juga, gua pengen bela karena gua belum pernah. Belum pernah ya belum main pernah. di Elektro, belum pernah. Nah, gua belum pernah main. Ya lu harus nyaingin Iya. Romdi dulu, harus ngalahin Iya, Romdi kalau harus lu ngalahin mau- senior gua dulu. Iya, Iya. kalau mau masuk di Elektro harus ngalahin seniornya Nah, dulu. nanti gua kontek-kontek ya ngalah dia. Tapi ya bisa lah nanti suatu saat bisa Iya. gabung di Elektro lah ya. Ya, amin. Karena kan nggak mungkin Romdi juga terus-terus bisa main atau karena entah dia karena kan sekarang kerja juga ya, terhalang oleh waktu mungkin ya di situ kesempatan lu buat Iya. masuk. Lu ini kenal sama Romdi ini karena dari mana? Apakah satu daerah, satu kampung, apa saudara, apa gimana? Satu daerah cuman beda kampung, satu desa cuma beda kampung. Dia Satu desa? Iya. Dia kampung Cibungur. Gua desa Kampung Mugana. Jadi tetanggaan. Masih Dekat. satu desa, Iya. cuma tetangga kampung ya. Iya. Tapi lu kenal dari kecil, kenal dia ya. Iya. kenal. Makanya lu bisa sharing terus belajar dari dia juga Iya. ya. Oke, gua juga masih ada beberapa pertanyaan. Dan di sini lu ada nggak sih pemain-pemain yang lu idolain dan lu pengen main di Tarkam nih? Satu tim dengan pemain siapa aja? Ada nggak sih? Oke, boleh. Ada nggak? Dari belakang dulu deh, Belakang. pemain back siapa Belakang, nih? belakang. Kita kasih 4 deh pemain back. Oke, buat back gua pilih apa ya? Bentar. Gua inget dulu. Untuk back gua pilih Rian deh, pemain muda Rian. Jeruk Bitung ya. Pemain muda Curug Pitung ya. Gua pilih Rian buat Oke, Rian liberonya. 1 buat libero, terus Buat pendamping Rian tuh gua pilih apa ya? Ya satu daerah, masih satu daerah. masih satu daerah siapa? Gua pilih Noel aja, Noel. Noel. Iya. Kenapa Noel? Abang gua. Oh, itu Iya, bagus. masih saudara. Iya. Gua pilih abang gua sendiri. Kenapa? Ya
pertahannya kuat, fisiknya kuat, kakinya kuat. Gua pilih dia kuat kalau jadi back, jadi komunikasi lancar sama dia. Karena udah sering main bareng kali Iya. ya? Oke, dan untuk back kanan atau back kirinya? Gua back kanan Wage, Wage? iya. Kan dia pernah jadi back tuh pas Ah. di Ciung. Bagus dia mainnya back kanan. Oh, pernah main Iya. di Ciung, Iya. satu tim bareng? Enggak Enggak. satu tim. Gua lihat dia main di back kanan bagus. Oh, Wage ya, Wage Iskandar. Iya, betul. Terus siapa lagi? Buat back kiri gua pilih siapa ya? Ada nggak back kiri? Back kiri. Kotok? Ya, kotak betul. Ya, betul. Back kiri kotak. Kotok? Ya. Kecil-kecil cabai rawit. Kenapa? Kan dia kecil tapi kok mau sama dia? Satu tim sama Kotok? Pertama ya dia tuh bagus mainnya, rapih. Kalau jadi back kiri operate juga bagus, fisik juga bagus, terus sama penguasaan bola juga bagus, body balance-nya juga bagus. Mantap. Ya, lengkap dah. Anggap ya, Ya. walaupun tubuhnya Tubuhnya kurang ya tinggi mungkin lah. Iya. Kan kata gue juga kecil-kecil Iya, cabai karena rawit. kan memang postur Indonesia lah, Iya. nggak Iya. terlalu inilah kalau Boleh lah postur. kalau buat Tarkam, Iya. buat back kiri boleh tuh. Udah cukup Kalau kuat ya. kalau buat back tengah kurang Iya. postur. Tapi Postur. lu udah pernah belum main sama dia? Belum. Belum pernah ya. Iya. Jadi lu berharap pengen bisa main satu tim sama Iya. Kotok ya. Dan untuk di pemain tengah ada nggak nih di gelandang? Buat gelandang gua pilih Aljaber. Aljaber. Ya, buat gelandang tengahnya. Pemain senior ya. Ya, senior. Aljaber terus Aljaber. ada lagi Terus sama Mimin. Mimin. Ya. Oke, Mimin terus Sama satu lagi apa ya? siapa tuh? Ini deh, Odang. Odang. Ya, Andi Egi Odang. Ya, Odang. Odang ya, Empat. pemain karisma ya. Iya. Sekarang di Nathan ya dia ya. Ya. Oke, buat Andi Odang boleh lah nanti kalau ada main ajak nih Ya. Eka nih biar satu tim kan masih istilahnya dekat lah dari Maja Curug Bitung, boleh lah diajak. Dan untuk di pemain wing apa sayap itu ada nggak? Gua sayap kiri pilih adinya Wage, Siapa dia Wage? Bayu. Bayu. Iya. Kenapa pilih Bayu? Kan banyak winger-winger yang Ya. lebih gesit. Ya, lebih- boleh. Banyak yang lebih gesit dari dia. Cuman gua poin plus buat Bayu tuh dia umpannya akurat, terus sama memposisikan diri nyari ruang tuh dia bagus boleh. Ya. Oke, Bayu ya untuk Ya, Bayu. untuk sayap kirinya, dan untuk sayap kanannya siapa nih kira-kira? Buat sayap kanan gua pilih Yudi Guntara. Yudi Guntara. Ya. Yudi Guntara pemain Neo Jati ya. Ya. Iya. Jati. Kalau Yudi Guntara oke lah, semua orang mungkin Ya, kalau untuk udah. daerah Lebak Daerah sini Lebak mungkin udah pada udah kenal sama dia. kenal semua ya. Yudi Guntara kayak apa mainnya, dia speednya kayak apa, dan Ya. akurasi syutingannya juga keren banget. Dan untuk di striker siapa nih kira-kira? Gua striker pilih Rizky Jangkung. Rizky Gayangku. Iya. Kenapa dia? Lengkap dia, pemain komplit, dia bisa berbagai lini, dia bisa termasuk back dia juga bisa. Gue suka nih gaya mainnya. Iya, benar-benar. Rizky Jangkung memang di semua posisi dia Boleh hampir nggak? bisa. Striker pilih dua. boleh Boleh, siapa? boleh. Selain Gua Rizky satu Jangkung lagi, siapa? gue pilih dari luar kecamatan Curug Bitung sama luar Maja. Gue pilih Anda Alvaro. Siapa tuh? Anda Alvaro. Anda Alvaro. Ya, Anda. Pemain mana? Pemain kalau dulu sih gue pernah main sama dia di Persikopas. Psikopas. Oh, Kemarin udah juara juga dia di Ciburu Cup sama ini apa? Sama Bunda Erna, diambil sama Bunda Erna. pernah satu tim ya sama dia? Ya sekali di Persikopas waktu main di kayak sih, bukan di Rukam. Di Rukam. Ya. Itu finalnya lawan Yoga. Lawan Yoga finalnya. Lawan Yoga Kumis. Bukan Yoga. Yoga mana? Yoga Odang. Oh, ya. Oke, berarti itu pemain-pemain Tarkam yang lu harap bisa main satu tim Ya sama bisa lu. main lagi lah. Udah ada tuh yang pernah main. Gua harap Ya, bisa ya, main ya. lagi. Sama yang belum main juga gua harap bisa main sama mereka. Karena gua suka lah sama gaya main mereka tuh. Cakep. Yang disebutin tadi tahu konsep gua. Tuh, dengerin tuh kawan-kawan. Buat pemain-pemain tadi bolehlah ajak-ajak nih
teman kita tadi kan udah disebutin dan dia berharap bisa main satu tim sama kalian lah. Dan tapi ya bukan dia ngemis atau minta ya, itu Ya, cuma harapan doang. harapan gua doang. Karena kan kita sebagai manusia juga punya harapan Iya. dan pengen ngerasain pengen main sama siapa dan main gimana itu ya. Ya. Oke kok, boleh nggak sih lu ceritain pengalaman lu dari dunia Tarkam ini? Ada nggak sih pengalaman yang buruk di Tarkam ini? Ada. Apa tuh? Kayak pengalaman buruknya tuh dulu gua pernah main sama tim namanya, gak usah disebutin ya. Ya nggak usah disebutin, nggak usah sebut merek. Gua main di Cilayang di Bedeng. Ah, Gua nggak main di posisi kiper. terus Gua nggak main di posisi kiper. Gua main tuh sebagai winger kanan. main sebagai winger. Iya. Emang Karena awalnya lu pernah main di winger? belum sih, itu pertama kali. Pertama kali? Ya, pertama kali Tarkam, pertama kali juga turun bukan sebagai kiper, melainkan sebagai winger. Itu pertama kali bener. Gua cedera ya, bener cedera. Parah banget tuh mah. Kenapa? Kok sebagai penjaga gawang diajak main Tarkam disuruh jadi winger? Kenapa? Ya pertama kurang pemain nih. Kurang pemain. Ya, pemain depan tuh kurang. Kiper ada 2, gua sama Komdi. Oh, ada 2 kiper Iya. dan posisi timnya kurang pemain. Iya. Dan lu dipaksa untuk main di winger. Ya mau gak mau gua harus tetap main, tapi bukan sebagai kiper. Tapi kan ya berat juga kalau Iya. kalau penjaga gawang disuruh main di winger ya itu jomplang banget. Iya, Bapaknya, jauh, sangat jauh. jomplang banget. Kecuali lu Jadi back lah, udah, boleh. udah sering lah, kecuali Ya. lu udah pernah main di wing, udah nyoba udah beberapa kali gitu. Kalau tiba-tiba lu main di Tarkam yang awalnya penjaga gawang langsung jadi wing itu Berat sih. berat banget Ya. sih, susah banget. Pengalaman gue juga tahu tuh wing gimana cara jadi wing. Itu juga Bingung, dipaksain lu. ya, Lu bingung main gua. bingung. Gua bingung main mau kemana nih arahnya gua. Bener bingung. Terus lu main full apa gimana tuh? Enggak, gua cedera. Cedera. ya. Langsung Itu keluar. pengalaman pahit gua cedera. Cederanya parah banget. Gua dirap sama 2 orang nih. Gua lagi gocek bola. Iya. Lari sprint, bolanya udah lolos. Ini 2 orang ngerap gua dari depan sama belakang nih. Astaga, langsung jatuh dan cedera itu. Iya, cedera gua Parah, banget, parah banget. parah bener sampai sekarang juga sering kambuh juga ada tuh. Di Masih pinggang. belum sembuh sampai sekarang. Ya enak sih, udah agak sembuh, cuman kalau Masih trauma jatuh ya? lagi salah jatuh nih kalau Ya. lagi loncat pasti kena. Pasti kerasa ya, masih trauma hitungannya ya. Ya. Oke, itu pengalaman terburuk bagi Iya, lu ya. pengalaman terburuk gitu gua. Bener. Ya, Pertama kali Tarkam, pertama kali jadi winger tuh pahit bener. tuh dengerin tuh para bos-bos kalau ngajak pemain itu dilihat-lihat dulu ya, jangan sampai bukan posisinya dipaksain buat main di situ ya. Karena sia-sia buang-buang tenaga orang dan itu juga bisa ngerusak Ya, karya seseorang, ngebahayain pemain itu ya. Tapi lu ditanggung jawab nggak sama Ya pemilik timnya itu? alhamdulillahnya gua ditanggung jawab, gua dibawa ke tukang pijet juga, dibawa ke klinik juga, sebab gua sempat muntah darah juga. Oh, sampai muntah darah. Iya. Parah banget berarti ya. Dia kan kena dada sama belakang. Gila. Kakinya masuk ke dada gua. Berarti tapi lu sampai pingsan nggak di lapangan? Enggak sih, Nggak alhamdulillah. sampai pingsan ya. Cuman gitu. Sakitnya bukan main. Gila, itu benar-benar pengalaman paling buruk sih. Iya. Tapi lu ditanggung jawab Ya, ya. alhamdulillah ditanggung jawab Sampai sembuh. sama yang ngajak juga. Ah. Tanggung sudah sembuh. Sampai sembuh ya. Oke, ada plusnya juga Iya. sih. Ada plusnya juga. Dia mau bertanggung jawab walaupun emang karena kesalahan dia juga Iya. kan, salah menempatkan posisi pemain, dan bagus juga sih ada tanggung jawabnya. Jadi ada pelajarannya lah buat para agen atau bos-bos tim Tarkam. Jadi kalau ada pemain yang cedera, tolong tanggung jawab lah sampai, karena kan dia Udah nyumbang tenaga juga. ya udah nyumbang tenaga dan itu penghasilan dia dari Tarkam. Kalau dia cedera nggak bisa main, dan itu harus istilahnya tanggung jawab lah. Iya. Minimal sampai sembuh lah ya, walaupun nggak dikasih tips atau apapun ya, nggak dikasih buat makan atau Ya. apa ya, Yang penting tanggung jawab sampai ya. sembuh ya. Tanggung jawab itu penting kalau buat Ya, yang ngajakin Tarkam tuh tanggung jawab lah. Oke, dan untuk pengalaman
manisnya atau pengalaman terbaik lo ada nggak di mana? Banyak lah, kalau pengalaman Banyak. manis tuh banyak. Yang paling Terus, paling tapi berasa banget sampai sekarang tuh yang masih paling keinget banget. berasa tuh gua juara di Cibedil ya sama teman-teman tuh paling berasa, walaupun ya Cibedil? gua final nggak main full. Di Cibedil Ya. sampai juara. Iya. Juara di berapa Cibedil. tuh? Juara ya, walaupun juara kedua, kalah sama senior gua. Ya, Juara 2 ya, karena Ya, Cibedil lawannya ya tahu lah. tim lah, Lawannya Elektro guys. Iya. Jadi ya kipernya senior gua. Jadi Lawannya wajar lah juga. gua ngalah sama senior. kipernya Iya. kiper senior dan lawannya juga ya pemain-pemain Pemain-pemain yang udah terbang jauh. pemain kelas semua ya. Ya. Tapi lo walaupun juara 2 tetap Itu pengalaman paling ya. menyenangkan di Iya. situ ya. Paling berasa sampai sekarang ya. Coba di situ lihat tim gua kompak semuanya, jadi kita berjuang dari awal sampai akhir itu bareng-bareng, jadi kita berasa banget lah sampai juara juga alhamdulillah. Oke. Padahal itu timnya istilahnya komunitas atau tim masih satu daerah ya, pemain-pemain lokal semua ya. Iya. Pemain Jadi, murni pemain lokal itu ya. murni lokal Curug Bitung. Murni lokal pemain Curug Iya. Bitung ya. Istilahnya gabungan Curug Bitung Iya. lah itu ya, pemain Curug Bitung. Gak sebutin coachnya nih. Siapa tuh coachnya? Coachnya ya masih berkaitan sama elektro. Masih pemain elektro ya, coach. Senior gua juga di kampung gua, yang gerakin gua juga, yang bawa gua ke dunia tarkam juga. Siapa tuh? Boleh disebutkan? Ya, boleh lah. Namanya Sanwani tapi sebutan ininya Kiwong atau Sakir. Boleh lah. Jadi Sakir Kiwong itu kalau di teman dia sebagai coach. Iya, Yang dia- ngatur iya. permainan. Iya. Senior Ya, gua. Sakir itu pemain gelandang elektro juga ya. Iya. Dia udah senior ya, dan di teman itu sebagai coach ya. Iya. Istilahnya Dia main juga, pas kepepet dia main. berarti istilahnya dia yang ngurus tim lah ya. Iya. Oke. Buat dibilang begitu sih. Oke, gua juga mau nanya, lu sekarang ini ada di tim mana? Apakah ada tim yang netep gitu? Lu di tim mana nih? Ada nggak sih? Ya itu tim gua, teman-teman Teman, ya? teman Curug Bitung ya sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. masih di teman ya. Walaupun jarang aktif teman-teman. Kapan-kapan nih teman-teman kita nyari lagi turnamen nih. Kapan-kapan. Buat Bos Idam, Bos Sandi, Bunda Erna, yuk kita majuin lagi teman-teman yuk. Buat para bos-bos teman, Ya. ayolah katanya keluar lagi, kita cari turnamen lagi. Istilahnya biar nggak padam ya. Iya. Lu di teman ini dibayar nggak? Kalau Enggak. dibayar nggak? Enggak. Enggak ya. Iya. Karena itu kan tim ya. Tim sendiri. Tim Udah sendiri ya. termasuk tim sendiri. Ya. Kalau untuk tim sendiri sosok lah, nggak Ya. dibayar juga nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting kebersamaannya itu dapat. Iya benar-benar. Tuh buat para bos-bos teman-teman, ayolah katanya ikut turnamen lagi, jangan sampai padam dan Iya. jangan sampai redup. Eka, gue juga masih ada pertanyaan nih. Mau apa? Gue mau nanya, berapa sih bayaran lu paling tinggi di Tarkam? Boleh nggak disebutin? Boleh nggak? Bayaran. Gue sedikit jelasin nih soal bayaran. Nggak apa-apa, boleh disebutin nggak? Gue nggak bisa nyebutin ya nominalnya. Nggak bisa ya? Kalau gue ada yang ngajak nih, misalkan nih main kemana nih, ada yang ngajak sama yang punya tim, gue nggak pernah naker harga. Nggak pernah Ya, ngasih nggak pernah harga ya? masang harga ya. Nggak pernah ngasih Ya harga. gue dikasih bayaran, alhamdulillah. Nggak dikasih ya pengalaman buat gue juga, tapi dapat pengalaman kita. Tapi ya yang ngajak juga harus ngerti lah ya. Iya. Ajak Ya. kali kita main jauh-jauh. Ada lah gitu Iya. buat bensin gitu. Iya, masa nggak ada pengertiannya sama sekali ya. Oke, berarti lu untuk harga di Tarkam ini nggak nggak lu patok ya. Ya. Jadi buat para agen boleh nih diajak pemain yang nggak ngasih harga tuh. Nggak banyak loh pemain yang nggak ngasih harga tuh. Karena gue sadar diri nggak patok harga juga. Gue pengalaman belum banyak. Gue begitulah, gue Iya, nggak iya. matok harga, masih nyari pengalaman lah. Iya, iya. Masih muda juga. Karena kurang pantas juga ya. Iya. Kalau kita istilahnya masih baru di Tarkam terus tiba-tiba ngasih harga ya. Ya.
Dan kayaknya ada nggak sih pemain-pemain yang ngasih harga tuh? Menurut lu ada nggak sih? Kalau pemain yang masih baru terus ngasih harga, tanggapan lu gimana sih? Wah, kurang ajar banget sih. Kurang ajar ya. Yang senior juga Jarang ada, ya? jarang yang Jarang ya? naktar Malah ya, harga, iya. senior juga jarang ngasih harga. Kalau yang masih muda Cuma- janganlah, jangan dulu naktar harga. Kita Iya. masih nyari pengalaman buat masa depan kita juga. Kalau lu udah cukup pengalaman juga, udah jauh pengalamannya, bolehlah lu naktar harga sekian-sekian. Iya baru benar. boleh. Tapi para bos juga atau para agen juga tahu lah Iya, kualitas seorang pemain dan harus dibayar berapa itu tahu ya. iya. Karena kan agen-agen di Tarkam ini juga udah punya pengalaman Ya, Pak. udah bos-bos Udah besar bos-bos semua. besar semua yang Nggak mungkin dia pasti ngerti lah. Iya. Nggak mungkin dia ngajak orang yang nggak dikasih apa-apa sama sekali, kecuali memang timnya lagi istilahnya lagi drop, apa keuangannya lagi kurang, ya mungkin sosok lah ya, nggak Iya, masalah ya. nggak masalah. Yang penting ada bahasanya lah. Kalau di Tarkam itu yang penting ada bahasanya. Iya. Oke. Iya, jangan Benar, manis benar. di awal, pahit di akhir. Heeh. Nah, ada nggak sih tim yang ngajak lu menjanjikan buat dibayar sekian tapi nggak dibayar? Ada. Ada. Ya. Tapi nggak usah sebut merek lah. Yang Itu- nggak usah disebut nama timnya, tapi ada. Ada ya. Ada. Dan perasaan lu kayak gimana sih ketika lu ditawarkan untuk main di tim, mau dibayar sekian, tiba-tiba setelah selesai main nggak dibayar, perasaan lu gimana? Wah, perasaan gue ya kecewa banget lah. Kecewa banget. Ya udah diiming-imingin harga segini, Oh. tapi ya akhirnya nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun sakit tapi nggak apa-apa, yang penting gua main Tarkam. ya, tetap main profesional ya. Tetap main profesional. Tapi kalau dia ngajak lagi enggak deh, sorry aja. Ya itu ya, jangan sampai bikin pemain kapok ya. Iya. Jangan sampai bikin pemain kapok. Kalau lu udah menjanjikan, ya lu harus tanggung jawab Iya ya. benar, tanggung jawab. Kecuali lu dari awal nggak menjanjikan ya, Iya, nggak benar. masalah. Gua mending pertamanya, yuk main yuk, tapi nggak ada duitnya, mending gitu gua. Oh, Tetap mending gua berangkat, per-peran aja, mending iya. per-peran. Kalau nggak ada duit, nggak ada duit Iya. ya ngomong ya. Jangan Langsung, sampai iya. menjanjikan tapi nggak ada. Ya jangan sampai yuk main, ada duitnya nih, Nah. tapi akhirnya enggak. Itu nggak boleh tuh, nggak baik buat kesehatan. Benar-benar, dan itu merusak dunia Tarkam Iya. juga sih. Nanti buat pemain-pemain Tarkam itu jadi kapok kalau seperti itu ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari gue deh. Ada nggak sih pemain yang lu kurang suka di Tarkam? Pemain kurang suka ada nggak ya? Nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada kalau di Tarkam. Nggak ada ya? Iya. Oke. Kalau nggak ada, cukup deh. Mungkin udah lumayan juga durasi kita nih Iya. ngobrol-ngobrol, dan mungkin lain waktu juga nanti insya Allah gue undang lagi buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita Tarkam hari ini bersama Bung Eka, penjaga gawang dari Curug Bitung. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share, dan juga di subscribe ya, biar channelnya makin berkembang dan pemain Tarkam makin terkenal. Oke, terima kasih Bung Eka. Siap. Terima kasih yang udah nonton. See you next video. Bye bye.